selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah kembali hari ini. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir di rumah-rumah setiap kita pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya percaya dimanapun kita berada, hadiratnya menjamah kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu pagi hari ini. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk menyembah Engkau, untuk mengalami pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kau yang menetapkan Tuhan setiap kami. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak
di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Mungkin harapan kita sempat pudar hari-hari ini. Percayalah, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Allah yang dapat kita andalkan, Allah yang dapat kita percaya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Takkan ku goyah, takkan ku ragu, sebab Engkau Tuhan, kekuatanku, penolongku, Allah yang kami percaya, Allah yang kami andalkan. Hanya Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyatakan iman kami Tuhan, bahwa sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan kami. Sampai selama-lamanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Mungkin kami belum melihat, mungkin kami belum terjawab doa-doa kami, tapi biar iman kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya, kami menaruh iman percaya kami Tuhan hanya kepadamu. Karena hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami karena percaya di dalam Engkau Tuhan. Di dalam iman kami kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku tak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar. Katakan, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Dia sanggup menggenapi. Menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jesus Lord Tuhan. Mari katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Sama-sama katakan dengan imanmu pagi hari ini. Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, yang melebihi apapun juga, melebihi masalah kami,
melebihi persoalan hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami bersepakat dengan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Kami mau katakan dengan kuat, kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Ya Tuhan, yang telah berjanji Yesus namanya. dan Kau sanggup menggenapi. imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Kiranya Engkau memberkati aku Tuhan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai kami Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, Sehingga tidak ada kesakitan yang menimpa kita. Mari nyanyikan ini sebagai doa kita. Engkau akan memperluas Tuhan setiap kami. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yes, amin Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan katakan tangan-Mu Tuhan yang akan menyertai aku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku Daripada malapetaka apapun tidak sanggup menimpa kami. malapetaka, sehingga kesakitan. Mari nyanyikan sekali lagi sebagai doa kita. Kiranya Engkau Tuhan. Kiranya Kami katakan dengan iman kami pagi hari ini. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Amin Tuhan. dan memperluas Kau akan memperluas daerah kami Tuhan. daerahku. Yes, kami katakan dengan iman. Kau menyertai kami. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpaku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, ku percaya Tuhan menjawab doaku. Ku percaya Tuhan menjawab doaku. Haleluya. Kami percaya pagi hari ini kami terima kemenangan-Mu. Kami menerima penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema kali ini, kadang Anda kalah. Saudara, setiap orang ingin menang dalam kehidupannya. Apa itu laki-laki atau itu perempuan, orang dewasa, lansia, bahkan anak-anak, semuanya ingin menang. Alkisah ada seorang majikan yang kaya, yang memiliki pegawai, yaitu kokinya yang memasak makanan untuknya. Tetapi orang kaya ini sering memarahi kokinya itu. Sehingga
kokinya ini merasa sedih, tetapi dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak akan pernah bisa menang melawan majikannya. Majikannya sering memarahinya tanpa sebab-sebab yang jelas. Satu ketika kokinya punya cara tertentu untuk bagaimana dia pun tidak perlu selalu kalah. Singkatnya, tiba-tiba orang kaya ini sakit sehingga hampir meninggal. Dia mulai membereskan, meminta maaf kepada saudara, sanak familinya, dan orang paling terakhir yang dia minta maaf adalah pegawainya si koki itu. Dia berkata, "Ki, maafkan saya karena saya seringkali marah-marahi kamu. Seringkali saya marah tanpa alasan." Kokinya dengan tulus berkata, "Ya Tuhan, saya tulus untuk memaafkan kamu." Lalu tiba-tiba si koki juga berkata, "Saya juga minta maaf kepada Tuhan." "Kenapa engkau minta maaf?" "Karena setiap kali Tuhan memarahi saya tanpa alasan, maka saya meludah kepada makanan yang akan saya buat untuk Tuhan." Saudara, kisah ini jangan ditiru. Tetapi intinya adalah majikannya itu selalu menang. Karena dia majikan, karena dia orang kaya. Kokinya juga ingin menang. Bagaimana caranya? Setiap kali dia dimarahin tanpa alasan, maka dia meludah kepada makanan itu yang dia sajikan kepada Tuhannya. Karena dia pun ingin menang. Kadang Anda kalah. Menang dan kalah dalam kehidupan adalah satu hal yang biasa. Yosua pun dalam kehidupan mengalami hal yang seperti ini. Anda membayangkan selama 40 tahun dia menjadi pengikut Musa. Dan Musa menjadi pemimpin utama. Ketika tiba waktunya Musa lengser meninggal karena tua. Lalu memberikan kepemimpinan itu kepada Yosua. Yosua mengambil tanggung jawab itu di pundaknya menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan sendiri berkata kepada Yosua, "Setiap tempat yang diinjak oleh kakimu kuberikan kepadamu. Tidak satu orang pun yang bisa bertahan melawan engkau seumur hidupmu. Sama seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau." Yosua sangat senang. Tuhan berkata, "Teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar." Anda membayangkan ketika akhirnya dia menghadapi Yeriko. Yeriko yang kokoh itu pun roboh, temboknya hancur. Dan iman Yosua besar sekali. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Wah, dia memuji Tuhan dengan segenap hatinya. Sambil kepalanya semakin besar, semakin besar. Sama seperti balon yang diisi dengan angin itu semakin lama semakin besar, semakin besar. Yosua seakan-akan berjalan. Kakinya tidak menapak kepada tanah. Kepalanya demikian tingginya sampai ke awan-awan. Dan berikutnya mereka menghadapi Ai. Mereka berkata, "Yosua, tidak usah seluruh bangsa menyerang ke Ai. Ya, 3.000 orang cukup, kami akan mengalahkan mereka." Tetapi apa yang terjadi ketika mereka berperang, tiba-tiba bangsa Israel kalah. Mereka beberapa orang meninggal dan mereka lari dikejar oleh Ai. Ketika Yosua mendengar hal ini, dia kaget sekali. Dia lalu mengoyakkan jubahnya. Dia datang menghadap kepada Tuhan. Dia menaruh abu di atas kepalanya bersama dengan tua-tua Israel. Mereka datang mengadu kepada Tuhan. "Tuhan, seandainya orang-orang di Kanaan sini mendengar apa yang terjadi, mereka pasti akan mengepung kami." Dan kata Yosua, "Apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar?" Saudara, bayangkan Yosua, dia melihat 10 tanda-tanda ajaib yang tulah ya di Mesir. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Dia melihat bagaimana Laut Kulsum, Laut Merah itu terbelah menjadi 2. Dia adalah saksi mata berjalan di tanah yang kering. Dia adalah saksi mata ketika Sungai Yordan itu terbelah yang lagi banjir-banjirnya. Tetapi ketika menghadapi kesulitan ini, Yosua merasakan seluruh tembok-temboknya, langitnya runtuh, semuanya sirna. Tetapi Tuhan hanya berkata, "Yosua, tenang saja. Kenapa kamu mengadu kepada saya? Engkau tidak akan menang. Karena bangsa Israel, salah seorang telah berbuat salah, mengambil sesuatu yang dikhususkan untuk dihancurkan. Salah seorang orangmu telah mengambil sesuatu yang khusus untuk dihancurkan. Engkau tidak akan menang dalam kehidupanmu. Maka engkau harus membereskannya." Selidiki dan coba bereskan hal itu. Keesokan harinya, maka Yosua pun membawa bangsa Israel berkumpul
dan memulai meriksa satu persatu sampai kepada suku Yehuda. Lalu ketemu Akan. Akan, takutlah akan Tuhan, hormatilah, mengakulah. Lalu Akan mengatakan yang sebenarnya, aku mengambil sesuatu barang yang dikhususkan. Aku mengambil jubah siniar yang indah, mengambil perak dan mengambil emas. Lalu Yosua menyuruh orang mengambil barang-barang yang dikhususkan itu di tendanya Akan. Lalu mereka membawanya. Dan apa yang terjadi saudara, sesuatu yang sangat tragis. Akan bersama anaknya laki-laki, anaknya perempuan, harta bendanya, kambing dombanya, ternaknya, semuanya dibawa ke satu tempat, ke satu lembah, dan akan dilempari batu sampai mati, dan semua barang-barangnya dibakar. Akhirnya Yosua mendapatkan kemenangan setelah dia membereskan. Dia berperang dan dia menang. Yosua pasal 8 ayat yang pertama bunyinya demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Yosua mengalami sesuatu pengalaman di mana dia merasa seakan sesuatunya itu runtuh, tetapi dia merebut kembali kemenangannya. Ai artinya reruntuhan, tumpuan reruntuhan. Saudara, pernahkah engkau mengalami hidup di atas reruntuhan? Saya pernah mengalaminya. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya terbelit dengan kesulitan keuangan. Sehingga saya mengalami malam tidak bisa tidur, ingin pagi. Tetapi ketika pagi datang, saya berharap masih malam. Sulit secara keuangan. Saya tertidur ketika saya bangun, hutang saya bertambah. Saya harus mengambil satu keputusan. Bersama dengan istri kami berdoa, dan kami mengambil keputusan. Kami harus menjual rumah kami. Harus kehilangan rumah kami untuk membereskan keuangan kami. Dan kami melakukan itu. Sesuatu yang sangat sulit. Seakan-akan langit runtuh. Seakan-akan tembok itu roboh. Hidup di atas reruntuhan. Hidup di Ai. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat saudara-saudaraku. Bersyukur kepada family, kepada teman-teman yang mendukung. Tentu sekarang saya sudah dipulihkan. Ai artinya reruntuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, aku serahkan negeri Ai ini. Aku serahkan kota, aku serahkan rajanya. Aku serahkan kepadamu. Saudara, ketika Tuhan sudah menyerahkan, maka bergeraklah. Karena engkau akan bisa menang. Bersama dengan tuntunan dan perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu itu. Ai adalah sesuatu yang reruntuhan yang harus Anda kalahkan. Menarik sekali ketika Tuhan menghadapi hal ini, sebelum Yosua mendapatkan kemenangan-kemenangannya, maka Tuhan menyuruh dia untuk mengalahkan Ai. Demikian juga hari ini, kembalilah ke tempat engkau dikalahkan. Dan pergilah ke sana, kalahkan dia bersama dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Ai satu-satunya tempat di mana bangsa Israel itu kalah. Karena mereka telah mengambil sesuatu yang dikhususkan. Akan mengambil jubah siniar yang indah, 200 sikal perak, dan 50 sikal emas batangan. Sesuatu yang dikhususkan. Ketika akhirnya akan dikonfrontasi, dia berkata, saya melihatnya dan saya mengingininya. Saudara yang kekasih, jangan mengingini apa yang bukan milikmu. Jangan mengingini hamba perempuan daripada temanmu. Jangan mengingini istri orang lain. Kalau engkau meminjam suami orang lain, kembalikan. Kalau engkau meminjam istri orang lain, kembalikan. Kembalikan. Jangan mengingini yang bukan menjadi milikmu. Kalau engkau melihat seseorang yang demikian cantik, kalau itu bukan milikmu, jangan mengingininya. Akan mengingini yang sesuatu yang salah, yang tidak pada tempatnya,
dan dia menderita sesuatu yang sangat tragis. Jangan mengingini. Laki-laki dan perempuan, anak-anak muda, jangan kau mengingini yang belum pada waktunya. Karena ketika datang waktunya, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang bisa engkau terima, yang akan menjadi berkat di dalam kehidupanmu. Kalau engkau mengingini sebelum waktunya, maka itu akan menjadi kutukan di dalam kehidupanmu. Hari ini kembalilah kepada tempat di mana engkau dikalahkan itu, dan dengan kuat kuasa Tuhan, dengan ketaatan kepada firman-Nya, dengan kekuatan daripada Roh Kudus-Nya, pastikan engkau mengalahkan AI. Pastikan ketika Tuhan berkata, aku serahkan AI kepadamu, maka engkau akan punya mandat, engkau akan punya perintah, dan di dalam ketaatan itulah engkau akan memenangkannya. Saudara yang kekasih, dikatakan ayat yang kedua, Yosua, engkau taruhlah pasukan-pasukanmu untuk di belakang kota, menunggu waktu yang tepat. Saudara yang kekasih, kemenangan bukan segala sesuatu, tetapi bisa mensyukuri kemenangan, itulah yang luar biasa. Kekalahan bisa terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ketika engkau belajar daripada kekalahan itu, itulah yang luar biasa. Kadang Anda kalah, kadang Anda kalah, tetapi belajarlah daripada kekalahan itu. Seringkali Anda menang, dan bersyukurlah, belajarlah daripada kemenangan itu. Seringkali Tuhan izinkan kekalahan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita belajar kerendahan hati. Orang yang belum pernah merasakan kalah, dia cenderung akan sombong. Orang yang belum pernah merasakan kekurangan, dia akan cenderung untuk memandang rendah. Orang yang tidak pernah merasakan kesulitan dalam kehidupan, mencari uang, bergumul, akan cenderung untuk kurang menghargai. Kurang menghargai pertemanan, kurang menghargai manusia. Yang dia pikirkan adalah bagaimana mendapatkan untung, dan sebagainya. Kemenangan bukan segala kegalanya, tetapi menang dengan cara Tuhan, menang bersama Tuhan, dan bisa mensyukuri kemenangan itu, itulah yang penting, itulah yang bermakna dalam kehidupan Anda. Orang-orang tentara Israel disuruh berkemah, menunggu di tempat di belakang kota itu, di antara Betel dan Ai. Betel artinya rumah Allah, Ai artinya reruntuhan. Mereka terus berkemah, menunggu, menantikan di tempat di tengah-tengah di antara Betel dan Ai. Betel artinya rumah Allah, melambangkan berkat, melambangkan kecukupan, melambangkan kelimpahan. Ai artinya reruntuhan, melambangkan kutuk, melambangkan kekurangan, melambangkan penderitaan. Anda di tengah-tengah. Kalau Anda melangkah sesuai waktunya Tuhan dan tuntunannya, Anda akan mendapatkan Betel, akan mendapatkan kemenangan. Kalau Anda melangkah ke Ai, hidup Anda akan runtuh. Menunggu adalah sesuatu yang tidak mudah. Hamba Tuhan harus belajar menunggu. Kenapa? Karena dengan menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memperbarui kekuatan kita bagaikan burung Raja Wali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan berjalan dan berlari, tetapi tidak akan pernah menjadi lelah. Saudara, menunggu atau menantikan Tuhan itu sangat-sangat penting. Hamba Tuhan beda dengan motivator. Tuhan memberikan karunia kepada para motivator yang dengan karunianya, dengan talentanya bisa memotivasi orang-orang lain. Tetapi hamba Tuhan berbeda. Motivator seringkali adalah memberikan message 3 langkah menjadi kaya raya. 1 taburan menjadikan kutuk Anda dibebaskan. Bagaimana mencapai kesuksesan segala sesuatunya. Saat memotivasi dengan sangat fasih lidah, memotivasi, membangkitkan semangat dan sebagainya. Tetapi itu motivator. Hamba Tuhan berbeda. Ketika hamba Tuhan mendengar ada jemaatnya yang sukses dan berhasil, dia ikut senang, ikut bangga. Ketika dia mendengar jemaatnya mengalami kerugian, mengalami kesulitan ekonomi, dia ikut bersedih. Ketika dia melihat bagaimana ada satu jemaatnya yang kesulitan dalam urusan keluarga, dia menanti-nantikan Tuhan.
Dia bergumul dalam peperangan rohani. Dia harus menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan firman yang harus disampaikan supaya itu firman tepat waktu dan kena sasaran, bisa mengubahkan hati dan pikiran, bukan sekedar satu impartasi, bukan sekedar transfer daripada pengetahuan, tetapi satu impartasi daripada sesuatu yang rohani. Hamba Tuhan berbeda. Kadang-kadang harus memberikan nasihat, kadang-kadang memberikan teguran, kadang-kadang disalah mengerti, kadang-kadang disalah pahami. Tetapi seorang hamba Tuhan harus belajar menanti-nantikan Tuhan. Anda juga bisa menanti-nantikan Tuhan. Ada manfaat-manfaat apabila kita menunggu, apabila kita menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita bisa melatih kesabaran kita. Semakin kita harus menunggu, kita melatih kesabaran kita untuk bisa sabar, itu tidak mudah. Yang kedua, menantikan itu memurnikan motivasi kita. Memurnikan motivasi kita. Apakah motivasi kita itu sudah benar atau keliru? Dengan kita menunggu waktu tepat, menanti-nantikan di hadapan Tuhan, kita bisa memeriksa hati kita. Tuhan bisa menyatakan motivasi kita yang sesungguhnya. Apakah murni atau tidak. Menantikan Tuhan akan memberikan satu antisipasi, satu antusiasme untuk mengerjakan sesuatu yang terbaik. Membuat satu terobosan yang besar yang Tuhan inginkan. Menantikan Tuhan bisa membuat kita ini semakin intim dengan Tuhan. Ada satu intimacy, satu semakin kita dekat, semakin kita intim dengan Tuhan. Dan menantikan Tuhan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel dikatakan, Yosua, taruh tentaramu di belakang kota itu dan tunggu. Ya. Lalu Yosua pun sesuai dengan perintah Tuhan, dia membagi tentaranya. Ya, orang-orang yang pandai, yang panglima-panglimanya, tentara-tentaranya yang kuat, disuruh menunggu, lalu dia sendiri memimpin tentaranya menyerang kepada Hai. Ketika dia datang, maka orang Hai berperang dan Yosua pura-pura kalah, lalu dia pergi melarikan diri. Maka seluruh tentara orang Hai, laki-laki itu mulai mengejar Yosua, keluar dari kota dan mengejar. Dan Yosua memberikan tanda, maka orang-orang yang bersembunyi kemudian masuk ke dalam kota Hai dan membakar kota itu, mengalahkan. Lalu ketika orang-orang Hai melihat ada api yang membung tinggi, mereka tahu bahwa kota mereka dibakar. Lalu Yosua pun berpaling dengan tentaranya menyerang Hai, dan orang-orang anak buah Yosua yang sudah mengalahkan kota itu kemudian pun masuk menyerang sehingga Hai dihancurkan. Menantikan Tuhan meningkatkan efisiensi sehingga Anda tidak berkekurangan waktu, Anda tidak perlu membuang tenaga yang sia-sia, Anda tidak perlu mengalami kerugian yang seharusnya tidak diperlukan. Kemenangan harus didapatkan dengan satu ketaatan kepada Tuhan. Kemenangan lewat ketaatan kita kepada Tuhan dengan kuat kuasanya, maka bukan kepada pengalaman masa lalu, bukan kepada pengalaman-pengalaman kita, karena engkau tidak pernah tahu. Yosua mengalahkan Yeriko dengan strategi yang Tuhan berikan. Tetapi ketika dia mencoba dengan asumsi bahwa itu hanya kecil saja, maka dia dikalahkan. Lalu Tuhan memberikan strategi bagaimana mengalahkan Ai dengan membagi dua anak buahnya. Menanti-nantikan Tuhan ada sesuatu yang tidak mudah, tetapi harus dikerjakan. Saudara yang kekasih, maukah engkau menanti-nantikan di hadapan Tuhan? Karena apa? Karena dengan menanti-nantikan Tuhan, dengan menunggu waktu yang pas, engkau akan bisa melihat, mereview kembali, merefresh kembali, mengevaluasi diri, membuat satu koreksi yang sepatutnya, bersiap dengan satu informasi yang kau dapatkan dan bergerak sesuatu dengan tepat sehingga engkau bisa menang. Tuhan mau Anda berkemenangan dalam kehidupan Anda. Menang terhadap Ai, menang terhadap kota-kota yang runtuh, menang terhadap kesulitan kehidupan yang kadang-kadang bagaikan reruntuhan. Anda dicadangkan, Anda dirancangkan untuk hidup berkemenangan. Tetapi menang, sekali lagi, bukan segala-galanya. Ketika Anda kalah, belajarlah untuk rendah hati,
Belajarlah untuk mengerti mengapa engkau dikalahkan. Tidak ada gunanya kalah berkali-kali dan engkau hanya marah, engkau hanya frustasi, aku harus menang, aku harus menang, harus menang. Sehingga kemenangan itu pun sebetulnya tidak ada artinya. Maka belajarlah dalam kehidupan ini, apabila sekali-kali Anda kalah, sesekali Anda kalah, belajarlah daripada kekalahan itu. Dan apabila Anda sering menang dan selalu menang, belajarlah daripada kemenangan itu. Menang bersama dengan Tuhan. Menang bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, hari ini kembalilah ke AI. Kembalilah ke tempat di mana engkau dikalahkan. Dan dengan pertolongan Tuhan, rebut kembali kemenanganmu. Karena kekalahan hanya sementara. Di dalam satu peperangan ada banyak pertempuran. Dalam 1-2 pertempuran mungkin kau kalah, mungkin kau harus mundur, mungkin kau harus memutar. Tetapi intinya adalah engkau memenangkan seluruh daripada peperangan itu. Kalah sekali 2 kali dalam pertempuran adalah biasa. Tetapi memenangkan seluruh peperangan itu, itulah yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang luar biasa karena bersama dengan Tuhan, Anda adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Sayang sekali beberapa orang, mereka tidak menyadari. Mereka bergerak terlalu cepat, atau mereka tidak sabar untuk menunggu, atau mereka tidak pernah membereskan. Sehingga seandainya Yosua tidak pernah membereskan halangan-halangan yang membuatnya dia dikalahkan, maka dia akan kalah terus. Tetapi ketika Yosua mengadakan pemberesan, ada satu pertobatan, ada satu kerendahan hati, ada satu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akhirnya dia muncul sebagai pemenang. Keadaanmu hari ini bagaimanakah sahabatku? Saya percaya Tuhan memberi Anda kemenangan. Kemenangan yang patut dirayakan. Beberapa orang, kata seorang penulis dan pemimpin John Maxwell, hampir menjadi orang seperti yang Tuhan kehendaki. Hampir, tetapi belum. Pastikan Anda menjadi orang itu, menjadi orang seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan yang mau kami belajar dari kekalahan kami. Engkau adalah Tuhan yang setia menuntun kami, memberikan kami rahasia kemenangan. Sehingga ketika kami menang, kami mensyukuri Engkaulah yang memberikan kami kemenangan. Sehingga Tuhan, kami lebih bergantung kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menyerahkan AI kepada Yosua. Begitu juga Tuhan, Engkau akan menyerahkan reruntuhan itu kepada kami. Supaya kami menang di atas reruntuhan itu. Dan kami muncul sebagai pemenang. Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu, lepaskan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu mengenai sasaran. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Angkat hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau yang mengetahui keadaan anak-anak-Mu. Engkau mengetahui pergumulan mereka. Engkau mengetahui keadaan mereka, posisi mereka saat ini. Biarlah kasih karunia-Mu turun, belas kasihan-Mu turun Tuhan, dan Engkau memberikan mereka jalan keluar. Terima kasih Bapa Surgawi. Saudara kekasih, biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerahnya dalam putranya Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudusnya, menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan. Sampai selamanya, Sampai selamanya anak domba bertahta. ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Sampai selamanya
bagi Tuhan kita. Sudah nyatakan kemuliaan